Kristus, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai ibadah malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan mengenai 5 garis luar dan 5 garis bijaksana. Melalui perumpamaan ini mau mengajarkan kepada kita tentang penantian dan persiapan. Yesus ingin menekankan kepada kita mengenai kesungguhan dari orang yang menanti keselamatan. Marilah kita menyadari dan mengakui kesalahan kita dengan berdoa, doa tobat. Tuhan yang Maha Baik, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah mengenai Engkau yang Maha Mulia dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dusta dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanlah aku dalam dosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersatu dengan Engkau, Allah sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak, lalu buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan mendengarkan renungan mengenai penantian Allah, persiapan. Saudara-saudara yang terkasih, mempersiapkan sesuatu yang penting dalam kehidupan merupakan hal yang sudah biasa kita temui dan jalani dalam keseharian kita. Masa penantian bisa dikatakan tidak mudah untuk dijalani. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang 10 gadis yang sedang menanti kedatangan sang mempelai, di mana 5 diantaranya gadis bodoh
dan gadis yang bijaksana, kelima yang membawa pelita, namun tidak membawa minyak, digolongkan sebagai gadis yang bodoh. Mengapa? Karena mereka itu tahu apa yang sedang mereka nantikan dan apa yang mereka butuhkan. Namun mereka tidak ada persiapan. Mereka juga masa bodoh. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam perumpamaan ini Yesus ingin menekankan kepada kita mengenai kesungguhan dari orang yang sedang menanti kedatangan Kristus. Sebagai umat beriman dalam kehidupan kita, kita pun sedang menanti kedatangan Kristus Sang Juru Selamat. Kita dapat mempersiapkan diri dalam penantian kita dengan selalu bertekun dalam doa serta sikap dan perbuatan kita sesuai dengan sebagaimana kita mengimani Yesus Kristus. Saudara dan saudara yang terkasih, janganlah menunda untuk berbuat baik, memaafkan, sebab tidak ada kata terlambat untuk kembali ke jalan Tuhan. Persiapkan dirimu, sebab Yesus berkata, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan harinya maupun akan saatnya. Setelah kita mendengarkan renungan, mari kita mengakui kesalahan dosa kita. Semoga. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita susah dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat nanti yang pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari dia akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada kehidupan yang kekal. Amin. doa umat. Allah Bapa Maha Penyayang, dengarkanlah doa permohonan yang kami sampaikan kepada bagi pemimpin gereja. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja ini agar mereka setia menjalankan tugas yang Dikau percayakan kepada mereka. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa kami. Ya Bapa, utuslah roh kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami agar mereka mengusahakan keadilan, kesejahteraan, dan keutuhan bangsa kami. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kaum remaja dan orang muda di keuskupan kita. Ya Bapa, berkatilah remaja dan orang muda Katolik di keuskupan kami, bukakan kesadaran hati mereka untuk menjaga dalam hidup bertoleransi di lingkungan masyarakat kami. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang berada di tempat ini. Ya Bapa, berkatilah kami semua yang berada di tempat ini agar kami mampu menjadi pewarta di tengah umat dan mampu mengamalkan karyamu dengan tekun dan setia. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita satukan doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. berilah kami rezeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, berkat sabda ilahi yang Kau sampaikan dalam ibadat ini, kami memperbarui persatuan dengan Kristus. Semoga persatuan ini semakin kami hayati dalam hidup sehari dan membuahkan persaudaraan di antara kaum muda dan
Kristus Tuhan kami.